Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ayuhal muslimun wal muslimat, ikhwa fillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa membaca Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita tentang belajar hakun tajwid. Berikut makharijul huruf yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan insyaallah alhamdulillah pada kesempatan ini seperti biasa kita melanjutkan pembahasan kita di surah Al-Baqarah, dan alhamdulillah kita sudah sampai di ayat ke-32 dari surah Al-Baqarah. Baik, teman-teman, kita awali pembahasan kita dengan memahami makharijul huruf terlebih dahulu. Di sini ada qa. Qa itu adalah aqsal lisan atau pangkal lisan. Dia juga huruf istiqalah atau kita baca tebal ya, qa. Jadi dia adalah aksal lisan, pangkal lisan, atau di pokok lidah kita atau pangkal lisan lidah kita ya. Qa juga adalah ada alif berdiri di depannya, itu adalah mad tabi atau mad asli. Hukum bacaan mad tabi atau mad asli adalah dua harakat ya, dua harakat. Contoh ko ya, ko jadi bukan qal, ko. Lam di sini adalah sebagai hafatul lisan. Lam hafatul lisan atau topi lidah. Jadi lam itu makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Dia adalah termasuk dalam hafatul lisan atau tepi lidah. Caranya ya, tepi lidah. Lam jadi lu. Dia juga ini adalah al-jauf ya, al-jauf tidak boleh keluar di hidung. Dia juga adalah al-jauf, tidak boleh keluar. Tidak boleh lu salah ya, tapi lu qalu ya, qalu ya, qalu. Nah, di sini juga dia adalah mad tabi karena ada waw sukun, sebelumnya ada lam dhamma. Jadi dibaca dua harakat. Qalu ya. Nah, kemudian suba di sini adalah qalqalah sugrah. Karena ada huruf ba yang sukun. Nah, dia dipantulkan atau dibunyikan ya. Suba ya. Kemudian sin di sini adalah dia huruf tarful lisan atau keluar di ujung lidah. Suba. Ha adalah huruf wastul halqi. Dia keluar di pertengahan tenggorokan. Ha. Dan dia juga adalah mad tabi' karena ada tandanya, ada huruf fathah yang horizontal atau berdiri ya. Ha dibaca dua harakat. Jadi caranya adalah subha ya. Nun dia adalah tarful lisan. Nah, sekaligus dia adalah al-khaisun ya. Jadi pengecualian dua huruf itu masuk di al-khaisun adalah mim dan nun ya. Karena nun itu otomatis di al-khaisun keluar di hidung. Subhana ya. Jadi tidak boleh subhan, langsung masuk subhana. Subhana. Ka itu adalah aqsal lisan. Ka. Jadi ada bedanya adalah ka dengan ka ya. Tapi sama-sama tempat keluarnya huruf adalah di aqsal lisan atau di pertengahan
maksud di pangkal lidah, di pangkal lisan kita ya. Kemudian la ini adalah kembali dia adalah keluar di huruf khafatul lisan atau topi lidah. La, karena ada alif berdiri depannya maka dia adalah mad tabi, 2 harakat, dibaca panjang 2 harakat ya. Ain dia adalah waqtul halki, keluar di pertengahan tenggorokan. Ail, jadi ail. Lam mati, ingat il. Kalau lam mati itu dia adalah lam adalah khafatul lisan, jadi il ya, il. Jadi lang itu lidah kita menepi ke sebelah kanan luar atau sebelah kiri luar boleh. Yang jelasnya dia tepi lidah, ya, lam ya, ilma lana, jadi nempel ke pinggir lidah kita bagian luar. Lana, nun itu luar. Nah, di sini ada mad jaiz munfasil. Ini dia tandanya ya, ada alif. Nah itu dibaca 2, 3 sampai 5 harakat ya, panjangnya ya. Kemudian illa ini adalah tasdik, dibaca ditekan atau ditebalkan ya, atau seakan-akan lam itu ada 2, illa ya, ditekan illa. Kemudian dia juga adalah mad tabi, illa, panjangkan 2 harakat. Juga ma ini dia adalah asyafatain, sekaligus saya katakan bahwa ada pengecualian bisa masuk di 2 tempat, yaitu mim dan nun itu dia ini mim adalah asyafatain sekaligus dia asyahaisun, mim dia ma illa ma itu adalah mad tabi ya, karena ada berdiri, ada alif berdiri di depannya, jadi panjang 2 harakat. Ilma kembali adalah wastul halki ya. Lam juga ini di sini sama, di sini ini dia adalah aksal lisan. Lam, maksud saya lam adalah hafatul lisan ya, lam hafatul lisan. Kemudian karena dia adalah tasdik maka ditekan sampai 2 harakat. Allamta, mim sukun bertemu dengan ta. Mim sukun bertemu dengan ta dalam Al-Quran itu dia adalah termasuk izhar syafawi. Izhar syafawi dibaca jelas dan terang. Jadi kebalikan dari izhar ya, kebalikan dari ikhfa ya, dia adalah izhar syafawi. Allamtana. Ta juga adalah dia adalah tarful lisan ya. Nah, kembali tarful lisan sekali adalah haisun. Nah, di sini dia berhenti, ada wakaf ya. Berarti karena dia di sini ada alif maka disebut na ya, panjang na. Allamtana. Jadi ini dibaca terang dan jelas ya, karena dia adalah izhar syafawi. Kemudian inna ya, ingat alif itu adalah aksal halki, keluar di pangkal tenggorokan. Inna, nun tasdik, kemudian ini adalah termasuk dia gunnah, jadi ditekan sampai 2-3 harakat. Innaka, ingat maka itu adalah aksal lisan atau pangkal lidah, pangkal lisan. Innaka. Nah, anta di sini adalah ikhfa ya. Nah, ikhfa hakiki ya. Nah, ini dibaca sampai
ditekan atau di gunna. Kemudian bacaannya sama-sama ya. Anta ya. Digamkan ya, di gunna. Baru diteka di sama-sama penyebutannya sampai 2-3 harakat. Anta, seakan-akan ini bunyinya NG ya, bukan N, bukan anta tapi anta ya. Anta harus jelas tanya ya, harus jelas dengan to dengan ta harus jelas ya, ta ya. Ini tal, dia alif lam. Ketika kita sebut tal, langsung masuk di tal, dia ada alif lam qamariyah ya. Jadi setiap alif lam yang dibunyikan ya, maka dia ada alif lam qamariyah. Antal. Nah, alim. Antal alim. Ya, ingat lam itu adalah huruf tepi lidah atau hafatul lisan ya, hafatul lisan. Ini adalah ain, dia adalah wastul khalqi, ain di pertengahan tenggorokan. Alim. Kemudian alim itu termasuk dia adalah al-jauf. Jadi tidak boleh keluar di hidung. Alim. Jadi kalau kita sebut alim lantas keluar di hidung, alim, salah ya. Tapi alim. Mul adalah hamba, ada alif lam qamariyah ya. Alif lam qamariyah karena kita lihat ini ada alif lam yang sukun dan dibaca jelas sukunnya ya. Antal alimul hakim itu adalah wastul khalqi atau tengah-tengah tenggorokan. Jadi dia keluar di tengah-tengah tenggorokan. Berikut ki adalah aqsal lisan atau pangkal lisan kita. Jadi ki dia adalah mad tabi'. Karena di ujung ayat ke-32 ada mim yang nomor, dia adalah huruf hidup dan disukunkan, maka dia termasuk mad arid lis sukun ya, mad arid lis sukun. Jadi setiap di ujung yang ada mad tabi'nya begini dan dia ada huruf hidup yang disukunkan, maka dibaca hukum bacaan alamat arid lis sukun itu dibaca 2, 3 sampai 6 harakat ya. Contoh kita mulai dari sini. Tak jadi beda ya. Ini dia guna. Innaka antal alimul hakim. Begitu ya teman-teman, hakim ya. Jadi mudah-mudahan insyaallah kita bisa paham cara pengucapan dari makharijul huruf ini atau tajuk yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-32. Insyaallah kita semakin mahir dalam membaca Al-Quran. Coba kita ulang ya dari awal. Qalu subhanaka la ilma lana علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ya. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa paham dan bisa kita semakin hari semakin mahir dalam membaca Al-Quran. Saya juga masih tahap belajar dan mudah-mudahan semua yang kita pelajari insyaallah bernilai amal jari di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya ada kesalahan maka kesalahan itu murni dari kehilapan saya dan ketika kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Dibilang kurangnya mohon dimaafkan dan jangan lupa dibantu saya untuk subscribe, like, and share. Mudah-mudahan insyaallah bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.